Anda kembali di Ayu Sore pemirsa. Tidak hanya politisi, sejumlah tokoh muda dan publik figur juga dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Selebritas Raffi Ahmad datang ke Kertanegara bebarengan dengan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah serta PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Raffi Ahmad mengaku ditugaskan membantu kabinet pemerintahan Prabowo di bidang generasi muda dan seni. Mas Topik nih, Topik. Sementara itu pemirsa, pebulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Taufik Hidayat juga hadir ke Kertanegara dan diminta membantu kabinet Prabowo di bidang olahraga. Dan selain Taufik Hidayat, ada juga selebritas sekaligus anggota Dewan Pembina PSI, yaitu Giring Ganesha, yang mengaku diminta untuk membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi super tim dalam kabinet pemerintahannya. Bang Giring. Saya sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif, ya kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Terima kasih. Jadi belum tahu nih, A. Jadi belum tahu nih, A. Kebetulan beberapa tokoh juga nasional dan diberikan arahan langsung. Luar biasa sekali Pak Prabowo, Bapak Presiden terpilih, benar-benar jelas arahannya seperti apa, pembagian tugasnya jelas, dan juga kata kunci adalah karena ada tugas besar ini, kita harus bekerja sama sebagai satu tim yang solid, itu sih. Sudah ada arahan untuk di posisi apa, Mas? Oh, nanti ya, biar Pak Prabowo aja yang jawab, Bos. Mas, ya. Tapi waduh, luar biasa nih, saya tidak akan melupakan momen ini seumur hidup saya sih. Karena yang jelas tadi Pak Prabowo jelas duduk langsung kasih arahan dan menyebutkan bahwa kita harus menjadi super tim yang besar, kita harus menjadi tim yang solid, itu sih. Maaf ya, saya ada. Sejauh ini Anda satu-satunya wamen yang public figure artis juga nih. Udahlah. Tanggapannya? Makasih. Makasih, Mas Giring. Panggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya. Ya saya sebagai Menteri Hukum ya. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo atau seperti apa, Mas? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Wamenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Utusan khusus Presiden berarti apa? Ya saya belum tahu, bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Anak Muda Aceh Unggul Hebat atau Amanah di Aceh pada Selasa siang. Program Amanah yang diinisiasi BYN ini memiliki program unggulan sebagai wadah dalam menyalurkan kreativitas dan inovasi anak muda Aceh. Kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Didampingi Kepala BIN, Budi Gunawan, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri, Panglima TNI, serta pejabat setempat, Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Anak Muda Aceh Unggul Hebat atau Amanah di Aceh pada Selasa pagi.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengunjungi sejumlah karya dari anak muda di Amanah Youth Creative Hub ini, mulai dari industri kreatif, pertanian, dan juga teknologi. Jokowi mengaku bangga dengan inovasi dan kreativitas anak muda Aceh dalam wadah amanah ini. Menurutnya ini akan menjadi lompatan besar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Aceh. Sementara itu, Kepala BIN Budi Gunawan mengucapkan terima kasih atas dukungan atau ide yang diberikan oleh Presiden Jokowi, dan ia berharap agar momen ini dicatat sebagai sejarah yang akan terus melekat bagi anak muda Aceh. Amanah Youth Creative Hub merupakan arahan dari Presiden Jokowi yang diinisiasi langsung oleh Badan Intelijen Negara yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah Provinsi Aceh. Amanah Youth Creative Hub ini akan selalu dikenang sebagai amanat Pak Jokowi untuk masa depan anak muda Aceh. Mereka melihat amanah, melalui amanah ini membawa harapan akan masa depan mereka untuk lebih makmur, lebih sejahtera, dan lebih maju. Insya Allah program amanah ini harus terus bisa berkelanjutan. Mengapresiasi inisiasi dari BIN, Badan Intelijen Negara, yang telah menyiapkan ini, dan kita harapkan di semua provinsi nanti ada Creative Hub seperti ini. Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menghadiri BIMTEK relawan Abah for Sidul di Jakarta. Rano yakin pasangan Mas Pram dan Sidul menang jika didukung oleh relawan Abah dalam Pilkada Jakarta. Kedatangan Sidul di BIMTEK relawan Abah Fordul disambut meriah. Para relawan Abah ini menyambut riuh kedatangan Sidul di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat. Mereka tidak menyia-nyiakan untuk berjabat tangan saat Dul menghampiri para relawan. Acara ini juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan Calontong yang sempat berpidato dengan gaya jenaka. Dalam pidatonya, Sidul mengakui yakin menang jika pendukung Abah atau Anies Baswedan merapat ke pasangan Pram dan Dul. Sebagai tanda pembukaan BIMTEK, Sidul menyematkan topi ke para perwakilan relawan Abah. Ya, artinya tentu dengan BIMTEK ini kan teknis sebetulnya. Cuman di luar teknis, pasti mereka akan melakukan sosialisasi. Untuk apa? Ikut pilkada. Ya, minta maaf kemarin kan mungkin terdengar untuk memilih 3 supaya ya itu kan sayang gitu. Buat apa kita datang ke TPS kalau misal suara kita buang percuma. Nah, jadi artinya inilah bagian juga BIMTEK yang dilakukan untuk lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebelumnya, relawan Abah Fordul telah mendeklarasikan untuk mendukung pasangan Pramono dan Rano Karno. Mereka ingin suara anak Abah tidak terbuang sia-sia. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono belusukan ke rumah warga di bantaran rel kereta di Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat. Dalam belusukan ini, Suswono menegaskan komitmennya untuk menata ulang kondisi lingkungan yang dikenal kurang layak huni. Dalam belusukannya, calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono menyaksikan langsung kondisi kehidupan para lansia yang tinggal dalam keterbatasan di kawasan bantaran rel kereta di Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat, Rabu siang. Selain itu, Suswono juga menyayangkan masih banyak warga Jakarta meskipun memiliki status sebagai penduduk Jakarta, namun kesulitan mengakses berbagai bantuan pemerintah. Melihat kondisi ini, Suswono menegaskan komitmennya untuk menata ulang kondisi lingkungan di sekitar bantaran rel kereta yang selama ini dikenal sebagai kawasan kumuh dan kurang layak huni. Perlu ditata ulang ya. Nah, salah satu dari memang rencana kehadiran Pak Ridwan Kamil di Jakarta, ya perintah dari Pak Prabowo itu memang membenahi rumah-rumah kumuh. Ya. Nah, salah satunya rumah kumuh biasanya memang ada di pinggiran rel. Nah, tentu ini yang akan ditata kembali. Kalau
dari sisi keamanan sangat membahayakan, tentu ada alangkah baiknya ya dia bisa pindah ke tempat hunian vertikal. Ya, jadi ini salah satunya yang bisa nanti dibangun hunian vertikal yang tentu yang bisa menjadi kompensasi dari tempat dia yang nanti akan dibongkar misalnya. Nah, daerah samping rel mungkin bisa kita jadikan nanti daerah ruang terbuka hijau. Dalam kesempatan ini, Suswono bersama Angki dan Dina memberikan bantuan gerobak UMKM Partai Perindo untuk masyarakat yang ingin membangun usaha. Ya, sesuai komitmen Partai Perindo adalah mengangkat kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui UMKM. Jadi gerobak Partai Perindo ini tidak hanya dibagi di Raubaya, bahkan di seluruh Indonesia. Jadi selain membagi gerobak, kita Partai Perindo juga melakukan pelatihan-pelatihan yang tentunya supaya pedagang-pedagang ini naik kelas. Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat mendongkrak perekonomian warga agar lebih sejahtera dan warga yang kesulitan mendapatkan hak-haknya segera mendapat bantuan yang seharusnya mereka terima. Dari Jakarta, Rian Rahman, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kepala Badan Intelijen Negara. Selama 1,5 jam, Herindra menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di DPR RI Senayan, Jakarta. DPR RI menggelar fit and proper test calon Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra di ruang rapat Komisi 1 DPR Senayan, Jakarta, Rabu siang. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Muhammad Herindra dinyatakan lolos sebagai calon tunggal Kepala BIN dan akan dilantik Presiden terpilih Prabowo Subianto. Semua fraksi, 8 fraksi yang ada di DPR melakukan pertimbangan atau fit and proper terkait dengan calon Kepala BIN atas nama Bapak Muhammad Herindra, yang mana hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober, yaitu Presiden yang akan datang, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Usai dinyatakan lolos sebagai calon Kepala BIN, Muhammad Herindra menggantikan Budi Gunawan dan akan bekerja serta berkolaborasi dengan semua pihak. Muhammad Herindra lahir di Magelang 30 November 1964 ini, merupakan lulusan Akademi Militer 1987. Sementara karir Muhammad Herindra sempat menjadi Wakil Danjen Kopassus tahun 2013 hingga 2014. Kemudian menjabat menjadi Danjen Kopassus pada tahun 2015 hingga 2016. Lalu tahun 2016 hingga 2017 menjabat Pangdam II Siliwangi dan 2020 hingga 2024 menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo mendapat pujian dari Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Menurut Budi, Presiden Jokowi merupakan sosok tokoh yang sangat mencintai Indonesia dan melakukan pembangunan secara merata di seluruh penjuru Nusantara. Yang sangat kita cintai, kita sayangi, dan kita banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau adalah presiden dengan approval rating terbaik di dunia hingga saat ini. Saya rasa tidak berlebihan karena Bapak betul-betul telah membangun dan memeratakan pembangunan di Indonesia. Tidak hanya Jawa sentris begitu,
Meskipun beliau asli dari Jawa, tetapi hatinya betul-betul untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, Istana menggelar gladi kotor untuk alur penerimaan tamu-tamu kenegaraan di Kompleks Istana Jakarta. Gladi ini digelar Rabu pagi yang diikuti jajaran protokoler dan pas pampres yang melakukan simulasi kedatangan dan kepergian rombongan tamu negara yang akan hadir pada 20 Oktober mendatang. Sejauh ini rencana rute yang akan dilalui yaitu rombongan kendaraan tamu negara akan masuk melalui pintu Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, lalu keluar melalui pintu Veteran 3, kemudian parkir di kawasan Monas. Sebaliknya rombongan kendaraan akan kembali masuk melalui pintu Veteran 3 untuk menjemput para tamu kenegaraan usai acara. Kedatangan tamu negara ke Istana Jakarta pada 20 Oktober mendatang untuk menghadiri rangkaian acara pasca pelantikan Presiden terpilih atau pisah sambut. Pemirsa, Partai Perindo mulai menggelar musyawarah kerja di berbagai daerah di Indonesia sebagai langkah dalam menghadapi tantangan politik dalam 5 tahun ke depan. Penguatan struktur serta persiapan menghadapi pilkada menjadi agenda utama yang diangkat Partai Perindo untuk meraih kemenangan. DPW Partai Perindo Provinsi Maluku menggelar musyawarah kerja wilayah bersamaan dengan perayaan 1 dekadenya di Kota Ambon. Muskerwil yang dipimpin langsung PLT Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah ini membahas semangat transformasi dan bangkit untuk Indonesia sejahtera sekaligus penguatan struktur dari tingkat DPW hingga ke tingkat DPC dan DPRT. Kegiatan ini juga dijadikan momentum untuk mempererat silaturahmi dan memantapkan langkah partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo. Kita harus punya kiat-kiat tersendiri dalam rangka untuk bisa membawa partai ini terutama dalam menghadapi verifikasi partai di tahun 2027. Maluku adalah satu daerah yang strategis dengan berbagai sumber daya yang ada. Nah, oleh karena itu tentunya kami dari Partai Perindo punya komitmen di seluruh Maluku ini betul-betul harus maju. Di Sumatera Selatan, DPD Partai Perindo Kota Palembang menggelar musyawarah kerja daerah untuk persiapan kemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang nomor urut 1, Fitrianti Agustinda dan Nandriani Oktarina. Muskerda juga membahas langkah politik Partai Perindo sebagai persiapan dalam 5 tahun ke depan. Kami insya Allah akan bekerja nyata dan bahu-membahu untuk bisa benar-benar disupport oleh Partai Perindo dan memenangkan di 27 November nanti. Semua kader-kader Perindo dan siap untuk mendukung sepenuhnya all out Ibu Fitri Nandriani untuk pemenangan di 2025-2030 sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih. Langkah dan strategi Partai Perindo yang selalu bermuara pada meningkatnya kesejahteraan rakyat menjadi komitmen keberpihakan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.